Pemirsa, Satres Narkoba Polres Jakarta Barat menggagalkan pengiriman ganja di Jalan Lintas Sumatera Solok, Sumatera Barat. Polisi menangkap 2 orang pelaku beserta sejumlah karung besar berisi daun ganja kering. Aparat Satres Narkoba Polres Jakarta Barat menangkap pengedar narkoba di Jalan Lintas Sumatera Solok, Sumatera Barat. 2 pelaku dibungkus saat melintas menggunakan truk. Usai truk dibongkar, petugas menemukan barang bukti ganja kering yang disimpan dalam sejumlah karung. Pelaku, truk, dan ganja kemudian dibawa ke Polres Jakarta Barat. Kurang lebih ada sekitar 7 karung besar. Jadi ini rangkaian cerita dari pengungkapan pada saat bulan Januari. Penangkapan ini merupakan pengembangan dari terungkapnya ratusan kilogram ganja dan ladang ganja di Sumatera Utara pada Januari lalu. Polisi masih mengejar sejumlah pelaku lain. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pengemudi dan pemilik perahu penyeberangan antar pulau mengamuk di dermaga Pantai Kamali, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Mereka memprotes keputusan pemerintah daerah yang melarang menerima charteran penumpang. Salah satu pemilik perahu penyeberangan antar pulau atau ojek laut rute Bau-Bau Pulau Makassar melampiaskan kekesalan dengan merobek baleho dan nyaris hancurkan pos jaga di dermaga Pantai Kamali. Para pengemudi dan pemilik perahu memprotes keputusan pemerintah setempat yang melarang menerima charteran penumpang tujuan Bau-Bau Buton Tengah. Menurut mereka, keputusan dilakukan tiba-tiba sehingga membuat mereka alami kerugian. Pasalnya, sejak beberapa tahun terakhir, penghasilan mereka berkurang karena sudah ada jembatan penghubung antara Bau-Bau dan Pulau Makassar. Jadi ini, dia telah mendiskriminasi hak-hak kami untuk mencari nafkah. Iya. Apa yang diinginkan, Bang? Yang kami inginkan adalah, kalau memang mau menghilangkan poin 2 ini, antara pemerintah Kota Bau-Bau dan pemerintah Buton Tengah, duduk bersama. Selama ini untuk mengantisipasi kurangnya penumpang, para pengemudi ojek laut sering menerima charteran penumpang dengan rute berbeda, diantaranya dari Bau-Bau menuju Wamengkoli, Buton Tengah. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Seorang perempuan ditangkap lantaran diduga menggunakan uang palsu saat berbelanja di pasar. Pelaku pun dibawa di Polsek Durensawit, Jakarta karena diduga pengedaran uang palsu dilakukan berkelompok. Perempuan ini ditangkap lantaran diduga berbelanja dengan menggunakan uang palsu di Pasar Depro Klender, Jakarta. Ia pun ditahan di pos penjagaan menghindari amukan pedagang yang menjadi korban penipuan. Diduga pelaku berbelanja sekitar Rp200.000 ke sejumlah kios pasar. Petugas pun membawa pelaku ke Mapolsek Durensawit untuk penyelidikan. Pelaku sempat berbelanja di kios pakaian hingga sayuran. Para pedagang yang menjadi korban mengatakan menyadari pelaku membayar dengan uang palsu karena memiliki bentuk yang berbeda. Makanya saya lihat, loh kok ini begini? Saya lihat segitiganya kok beda. Saya terus bilang sama ini, nak kok ini duitnya beda? Oh palsu gitu. Begitu di Uber, nggak ketemu. Tapi sebelumnya itu saya malah udah dapet, tapi saya nggak lihat ini duitnya. Kita cocokin semua, kita samain yang lama, yang itu kok halus. Angkanya kan kalau yang lama kan kasar. Nah itu kok halus, ini beda. Warnanya juga beda? Warnanya juga beda, ada 3. Yang pertama saya antarin ke sono 1, jadi saya dapat 4. Oh, berarti 200? 200. Diduga pelaku yang berbelanja dengan uang palsu ini bergerak secara berkelompok. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seekor hiu tutul berbobot 1 ton terdampar di Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Diduga hiu tersebut terbawa arus kencang. Hiu tutul seberat 1 ton ditemukan warga di tepi pantai Dusun Karangsari, Pangandaran, Jawa Barat.
Warga serta petugas gabungan mencoba mengembalikan hiu ke tengah laut, namun saat diperiksa sayangnya hiu sudah mati. Menurut warga, hiu dengan panjang 6,8 meter, lingkar badan 8 meter, serta sirip depan berukuran 1,2 meter ini diduga terbawa arus kencang laut. Hiu itu ditemukan pada posisi sudah terdampar dan dalam keadaan sudah mati. Diperkirakan hiu itu terdampar kemarin pada hari Minggu, kemudian baru ditemukan hari ini oleh masyarakat. Untuk menghindari warga yang mengincar daging hiu serta agar tidak membusuk, warga dan petugas gabungan menguburkan hiu tutul ini tak jauh dari bibir pantai. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ribuan ikan ditemukan mati di sepanjang pantai di Desa Punton, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ikan-ikan tersebut langsung dikubur nelayan karena khawatir berbahaya jika dikonsumsi. Ikan terdampar di pantai Cemara Sewu. Ribuan ikan yang ditemukan mati di sepanjang pantai Desa Punton, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah direkam pengunjung pantai. Ikan berukuran 20 cm ini pertama kali diketahui mati Senin kemarin. Sejak awal ditemukan, warga sekitar enggan untuk mengambil ikan ini karena khawatir berbahaya jika dikonsumsi. Untuk menghindari pencemaran lingkungan, warga dan nelayan membersihkan bangkai ikan dan menguburkannya karena sudah mengeluarkan bau busuk. Penguburan bangkai ikan membutuhkan waktu cukup lama. Belum diketahui pasti penyebab matinya ribuan ikan ini. Namun diduga ikan-ikan ini berasal dari tangkapan jaring nelayan yang jebol dan terbawa arus hingga ke tepi pantai. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan.